Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses jual beli, kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, di mana kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk lebih memahami tentang kesemua hal itu, mari ikuti penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu mengamati fenomena menarik berkaitan dengan harga sembako menjelang hari raya? Ya, ketika menjelang hari raya, harga-harga sembako melonjak tinggi. Tahukah kamu mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap sembako. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Permintaan akan barang dan jasa antara masing-masing orang tidaklah sama karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama yaitu harga barang. Jika harga makin tinggi, maka permintaan akan makin rendah. Sebaliknya, jika harga barang rendah, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin besar daya beli yang ia miliki. Akibatnya, permintaan akan barang dan jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah, daya belinya pun rendah. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Yang ketiga, selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun meningkat pula. Demikian sebaliknya. Selera masyarakat sering disebut sebagai mode. Selanjutnya, ada kualitas barang. Pada umumnya, orang menghendaki barang yang berkualitas baik. Semakin tinggi kualitas suatu barang, maka permintaan orang untuk dapat memiliki barang tersebut semakin besar. Yang kelima, harga barang lain yang berkaitan. Ada kalanya barang tertentu memerlukan barang lain sebagai pelengkap dan pengganti atau substitusi. Misalnya, sebagai bahan bakar, Pertalite lebih murah daripada Pertamax, maka orang akan beralih dari Pertamax ke Pertalite. Sehingga permintaan akan Pertamax menurun dan sebaliknya permintaan akan Pertalite meningkat. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan meningkat pula. Misalnya, keluarga yang semula hanya terdiri dari suami istri, kemudian memiliki anak, maka kebutuhan akan bahan pangan pun mengalami peningkatan. Dan yang terakhir adalah ramalan masa depan. Misalnya, pada saat pemerintah mengumumkan akan terjadi kenaikan harga BBM, maka sebelum hari penetapan kenaikan tersebut, masyarakat berbondong-bondong membeli BBM hingga terjadi antrian yang sangat panjang. Selanjutnya, apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan menerangkan sifat hubungan permintaan barang dan jasa dengan harganya. Hukum permintaan menerangkan bahwa makin rendah harga suatu barang,
maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta makin berkurang. Kurva permintaan. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva permintaan. Pada umumnya, kurva permintaan bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta atau sebaliknya. Selanjutnya, akan kita bahas mengenai penawaran. Jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi: yang pertama, biaya produksi, yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. Yang kedua, tingkat teknologi. Kegiatan produksi yang hanya mengandalkan tenaga manusia menghasilkan barang yang jumlahnya terbatas, sedangkan kegiatan produksi yang menggunakan tenaga mesin dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Nah, sekarang bagaimana dengan hukum penawaran? Hukum penawaran menyatakan jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu dapat dilukiskan dalam bentuk grafik yang disebut sebagai kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kondisi tersebut menandakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ayo anak-anak, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai harga keseimbangan. Perhatikan baik-baik jika ibu sedang berbelanja di pasar tradisional. Apa yang dilakukan ibu saat membeli suatu barang? Mengapa harga barang-barang di pasar tradisional bisa beraneka ragam meskipun kualitasnya sama? Berbelanja di pasar tradisional memerlukan keahlian tersendiri, khususnya dalam hal melakukan tawar-menawar. Hal ini dikarenakan di pasar tradisional, pembeli memiliki kesempatan dalam menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual. Dari proses tawar-menawar tersebut, nampak adanya kesepakatan di mana pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula, sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang disebut sebagai harga keseimbangan. Jadi, pengertian harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.